Halo semuanya, saya Siska Rama Pertiwi dari Fase F di Masena. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Perang Padri, di mana saya akan melakukan tantangan dari poin-poin sejarah, yaitu yang 4 poin atau poin pertamanya yang berisikan 4 poin, yaitu menjelaskan suatu pertempuran atau perang. Nah, di sini saya memilih Perang Padri. Nah, jadi ceritanya awalnya itu adalah di masyarakat Minangkabau. Nah, di Minangkabau ini masyarakatnya dibagi lagi menjadi dua, yaitu kaum Padri dan kaum adat. Di mana kaum Padri ini adalah kumpulan ulama atau pemuka agama, yaitu dari golongan yang menjunjung tinggi nilai keislaman. Sedangkan kaum adat ini adalah kaum bangsawan ataupun kaum rakyat biasa dari Minangkabau, tetapi mereka tuh masih menggunakan tradisional. Maksudnya mereka masih menggunakan adat dan memegang teguh pada adat. Tapi mereka ini melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam, yaitu mereka seperti mengadu ayam, terus mereka mabuk-mabukan, terus mereka juga berjudi. Nah, di mana kaum Padri yang melihat ini tuh merasakan kayak aku harus mengubah orang-orang kaum adat ini. Nah, jadi kaum Padri itu berusaha keras untuk mengubah kaum adat. Jadi mereka tuh ingin masyarakat Minangkabau saat itu menjunjung tinggi nilai syariat Islam. Nah, kaum Padri sudah memperingati kaum adat berkali-kali, namun kaum adat ini hanya omongan belaka. Mereka berkata kayak, oke, aku akan berubah, tapi mereka tidak memiliki perubahan apapun dan tetap melakukan dosa-dosa tersebut. Nah, jadi ada suatu hari kaum Padri ini juga udah geram. Maksudnya kayak udah kenapa sih mereka susah banget untuk dikasih tahu. Dan akhirnya kaum Padri pun menyerang kaum adat. Nah, di sini kaum adat ini terkejut karena tiba-tiba mendapatkan serangan dari kaum Padri. Nah, kaum Padri ini kan lumayan kuat, maksudnya kayak dalam berperang mereka tuh kuat banget. Nah, akhirnya kaum adat pun terpojokan. Nah, tiba-tiba datanglah Belanda yang waktu itu melihat adanya pertempuran saudara atau perang saudara, langsung berpikir untuk memiliki niat yang sedikit jahat atau istilahnya udang dibalik batu. Nah, Belanda ini ingin bekerja sama dengan kaum adat. Katanya, aku mau kerja sama dengan kamu, tapi dengan syarat kalau kita menang daerah Minangkabau itu harus aku yang kuasain. Nah, jadi kaum adat yang saat itu hanya mengiyakan perkataan Belanda karena mereka sudah terpojokkan oleh kaum Padri dan mereka benar-benar membutuhkan backup, yaitu dari Belanda. Nah, kaum Padri ini masih kuat terus. Nah, Belanda juga kaget karena kaum Padri itu sekuat itu. Akhirnya kaum Belanda tuh menambahkan pasukan mereka dan akhirnya kaum Padri mulai sedikit terpojokkan. Nah, tapi pada suatu hari Belanda dan kaum Padri ini mereka berdiskusi untuk bekerja sama untuk melakukan gencatan senjata. Nah, kaum adat yang melihat itu tuh kayak loh, kok Belanda udah kerja sama aku, kok dia malah kerja sama dengan musuh aku. Nah, akhirnya dan akhirnya kaum Padri dan kaum adat pun bernegosiasi atau bersepakat bahwa mereka harus memerangi Belanda. Mereka harus tahu kalau misalkan Belanda itu memiliki niat jahat. Nah, terus akhirnya setelah itu kaum Padri dan kaum adat pun bersatu untuk melawan Belanda. Nah, Belanda yang saat itu kan terjadi juga perang Jawa atau perang Diponegoro. Nah, setelah selesai perang Jawa ini, pasukan militer Belanda yang ada di Pulau Jawa itu dialihkan lagi ke Sumatera atau di Minangkabau. Nah, jadi semakin banyaklah pasukan Belanda.
Nah, akhirnya kaum Padri sama kaum Hadrat atau masyarakat Minangkabau waktu itu memerangi Belanda. Tapi Belanda itu semakin kuat karena pasukan mileranya semakin bertambah terus karena transferan dari Pulau Jawa. Nah, terus akhirnya Belanda ini mengepung markas dari Tuanku Imam Bonjol, yaitu pemimpin dari kaum Padri dan kaum adat waktu itu, karena kan mereka sudah bersatu. Nah, selanjutnya Tuanku Imam Bonjol itu akhirnya tertangkap. Pokoknya masyarakat yang ikut perang saat itu tuh tertangkap oleh Belanda karena markas besarnya tuh udah dikepung sama Belanda. Dan akhirnya Tuanku Imam Bonjol itu diasingkan sampai akhir hayatnya. Nah, jadi segitulah cerita perang Padri. Nah, jadi segitu saja penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton dan see you in the next video. Bye bye.